Halo Sobat Atma, kembali lagi di Kemeja Podcast Merdeka Belajar bareng aku, Luis Rumianda. Seperti janji aku di episode 6 kemarin, kalau topik tematik MBKM akan kita bahas lagi di episode 7. Tapi dengan narasumber yang berbeda, yaitu teman-teman mahasiswa yang sudah melaksanakan program KKN tematik pada batch sebelumnya. Sebelum aku kenalin narasumber-narasumber yang kece yang siap berbagi insight menarik, aku mau infoin dulu, kalian jangan lupa untuk tonton di episode 6, oke? Nah, karena di episode 7 ini kita akan membahas sharing tentang pengalaman teman-teman yang udah melaksanakan program KKN. Nah, di samping aku udah ada satu cowok ganteng dan satu cewek cantik yang sudah melaksanakan program KKN tematik. Ada Stephen Andreas dari Fakultas Pendidikan Bahasa Prodi Bahasa Inggris. Halo Stephen. Halo, ya. Dan di sampingnya ada Imelda Hostia Larasati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Ya, halo, aku Kak. Panggilnya Imel ya. Boleh. Imel dan Stephen. Ya. Oke. Kalian mungkin bisa sapa-sapa dulu Sobat Atma. Hai Sobat Halo Atma. Sobat Atma. Oke, mau menyapa gebetannya? Aduh, jangan deh. Jangan di sini ya, jangan di sini. Oke. Kayaknya kita langsung aja ya untuk membahas ke pertanyaan yang pertama. Aku mau awali dengan pertanyaan tentang perasaan nih. Waduh. Gimana perasaan kalian mengikuti KKN tematik ini? Mungkin bisa dari Imelda dulu. Oke, boleh. Kalau dari aku sih sejauh ini yang udah aku rasain selama KKN itu sangat amat bahagia. Oke, sangat amat bahagia. Iya. Karena dapat keluarga baru di sana kayak UMKM yang kita awalnya nggak tahu jadi kenal, terus udah kayak orang tua sendiri. Apalagi kan kita jauh dari orang tua kan selama di sana gitu sih. Selama ini ya 4 bulan ya, kurang lebih ya? Iya, Atau lebih? kurang sih. Oke. Iya. Sekitar 4 Iya, bulan ya. sih. Kalau dari Stephen gimana nih? Kalau dari saya sendiri, Jawabannya nggak boleh sama ya, nggak Oh boleh iya, nggak boleh bilang sangat bahagia juga. oke, kalau dari saya sendiri itu sangat amat bersyukur Sangat karena amat. di KKN ini diberi kesempatan biar coba ke lingkungan baru dan juga mencoba buat lebih beradaptasi ke orang rumah UMKM di situ gitu. Oke, jadi kalau email sangat bahagia, Steve sangat bersyukur gitu. Baik, terus aku penasaran nih, kenapa sih kalian memilih untuk mendaftar program KKN tematik ini? Kan MBKM itu ada banyak ya programnya. Nah, kenapa nih akhirnya memutuskan untuk memilih KKN tematik? Dari aku dulu. Boleh? Atau mau sweet? Enggak kan ya? Dari aku. Iya boleh. Alasan aku milih program ini awalnya aku juga nggak tahu tadinya. Terus ada temen kasih tahu mau nggak ikut KKN gitu. Oh, dari teman berarti ya? Iya. Terus kayaknya lumayan juga pas lihat kan konversi 20 SKS nih. Betul ya. Apalagi kan baru masuk semester 5. Jadi kayak kapan lagi nih nyoba KKN gitu kan. Apalagi kan di manajemen sendiri nggak ada KKN setahu aku ya. Terus jadi kayak buat pengalaman sih, lebih kayak ke kerja lapangannya gitu sih yang aku pengen. Terus ya udah aku iseng-iseng nyoba akhirnya gitu. Dan ternyata memang benar-benar seru dan menyenangkan seru ya. banget sih. Iya. Pengalamannya banyak banget. Oke. Jadi berarti kamu ada berapa orang sama teman kamu ikut KKN-nya? Kebetulan temen akunya nggak ikut. Akunya yang ikut. Jadi Yang dia infonya nggak yang ikut. info Iya. tapi malah akhirnya yang jadi ikut kamu Iya, gitu ya. betul. Oke. Nah, kalau itu tadi adalah alasannya email. Nah, kalau Stephen sendiri alasannya apa nih? Kenapa ikut? Kalau alasannya sendiri dari aku sendiri itu pertama itu dari sosialisasi magang di fakultas aku. Nah, di sosialisasi itu pertama disebutin tuh ada 2 pilihan antara magang atau coba KKN ini. Terus aku habis itu kayak sebelumnya udah pernah ngeliat nih kayak KKN di kampus-kampus lain. Terus aku lihat kayak seru nih kayak ke daerah-daerah, terus kayak ketemu-ketemu orang baru, terus coba buat kayak hidup baru lah di situ gitu. Jadi aku kayak tertarik aja gitu. Oke.
memang ini ya, kalau kamu dari info dari universitas lain, kampus lain gitu ya. Nah, boleh nggak sih diceritain tentang proses pendaftaran hingga pengumuman kalian bisa keterima dan ikut program KKN ini? Oke, mungkin dari aku. Boleh. Kalau proses pendaftarannya sendiri, pertama itu kan aku dapat informasi dari Kaprodi. Jadi kita itu yang KKN daftarnya langsung ke Kaprodi. Setelah daftar dari Kaprodi, itu nanti baru berkasnya masuk, nanti ada seleksi wawancara. Setelah wawancara udah diterima, nanti baru ada berkas-berkasnya seperti kayak ada surat keterangan sehat dan lain-lain, dan itu kalau misalnya udah dinyatakan diterima, setelah itu kita baru mengikuti pembekalan selama 1 bulan di kampus. Oh, jadi ada pembekalannya 1 bulan ya? Betul. Okay. Setelah udah pembekalan 1 bulan baru kita ke lapangannya, ke daerah. Kemarin itu kita ke Borobudur selama 1,5 bulan kira-kira. Oke. Dari email juga di desa Borobudur juga? Iya, sama. Sama, tapi satu kelompok? Beda kelompok. Kita satu UMKM 1 orang. Oh gitu, jadi dalam satu universitas itu 1 orang ada di satu UMKM gitu, jadi nggak bareng gitu ya. Jadi bener-bener temennya dari universitas lain gitu ya? Sebenarnya enggak sih Kak. Oh sebenarnya enggak juga? Hanya Atma aja ya waktu itu. Oh gitu. Betul dia. Oke. Terus itu tadi udah selesai pemberkasan baru nanti kita ke lapangan. Setelah ke lapangan kita balik lagi buat mengerjakan laporan. Gitu. Jadi udah mengerjakan laporan, baru nanti kita ada presentasi tentang laporan yang kita lakukan di Desa Wisata Borobudur itu. Baru setelah itu kita juga ada pamerannya. Jadi kita pameran itu kita jadi memaparkan kayak produk-produk UMKM kita gitu. Oh gitu. Jadi memang tugas akhirnya juga lumayan ini ya. Iya. Beneran maksudnya kalian nggak cuman melakukan kegiatan selama itu, tapi juga ada tugas akhir yang memang harus dilakukan. Tadi ada laporan dan pameran. Pamerannya di sana, di Borobudur? Di Atma. Pamerannya di Atma. Oh, pamerannya di Atma. Jadi kalian sendiri atau satu kelompok ikut ke Atma? Kemarin sih rencananya kita 1 orang sendiri. Jadi kayak kita buka kayak stand gitu. Terus kayak kita kayak memaparkan UMKM kita yang pas saat kita KKN itu. Oke. Nah itu tadi adalah proses dari mulai pendaftaran, kemudian ada pembekalan sampai ke sana, kemudian mengumpulkan tugas akhir gitu. Kalau hal-hal yang perlu disiapkan nih untuk mengikuti KKN tematik yang lebih detailnya itu ada apa aja? Mungkin dari aku kali ya. Mungkin kalau dari aku sih sebelum ikutin kayak persiapan untuk KKN ini lebih harus tanya-tanya dulu nih ke Kaprodi apa yang harus dipersiapkan kan gitu. Emang kuncinya di Kaprodi ya, harus berkomunikasi dengan Kaprodi. Apalagi kan sesuai dengan jurusan nih, kalau KKN tematik ini kan kayak sesuai jurusan kita masing-masing. Jadi ya mungkin dari ilmu manajemen kita, kebetulan aku dari manajemen, jadi aku harus kayak memperdalam. Terus belum lagi kan di pembekalan juga kita dikasih ilmu-ilmu yang bener-bener buat bekal kita di sana, dan itu tuh bener-bener kayak kepake banget gitu Kak di sana selama ini. Jadi kayak belajar dulu. Terus juga kan ada proses wawancara, jadi untuk mempersiapkan jawaban-jawaban yang bener-bener meyakinkan untuk lolos gitu Kak, lolos seleksi. Kalau dari aku gitu sih Kak. Oke, jadi kuncinya memang harus komunikasi dengan Kaprodi, kemudian mempersiapkan mental untuk wawancara gitu ya, biar bisa keterima gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin masalah persiapannya. Sekarang aku mau tahu nih cerita kalian nih ketika pelaksanaan KKN di sana tuh kayak gimana deh? Dari boleh dari Emel dulu? Kalau aku sih kegiatannya ya. Boleh diceritakan kegiatannya. Kalau kegiatan di saya sebenarnya asik banget sih. Soalnya kan kalau dari UMKM aku sendiri tuh dia tuh nggak kayak yang harus dari pagi sampai sore gitu Kak. Jadi kayak emang mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga di sekitar situ, warga-warga. Ngomong-ngomong UMKM kamu apa nih? Jadi kan kita tadi ngomong UMKM. Nah kita belum tahu nih email ini ada di UMKM mana gitu. UMKM aku kebetulan tuh ada BW Craft. BW Craft itu kayak rumah kerajinan seni gitulah. Jadi kayak kebetulan dia salah satu pelopor sendal Upanat untuk buat naik ke Candi Borobudur. Sendal Upanat. Iya. Jadi kesehariannya ya bikin sendal, terus kerajinan topeng kayak gitu-gitu. Terus kenapa
aku dikasih ke sini mungkin karena ada beberapa problem ya proker yang harus diselesaikan dengan jurusan aku manajemen gitu kan. Terus kalau kegiatannya sehari-hari ya sebenarnya nggak dari pagi sampai sore, jadi kayak siang ke sore aja. Jadi cuma kayak bikin sendal, terus kesenian lain gitu. Terus yang bikin senangnya tuh di sana tuh kayak di sana kan banyak ibu-ibu ya pekerjanya gitu. Terus kayak seneng aja gitu, mereka curhat-curhat. Jadi kenapa mereka kerja tuh karena ya mereka pengen ketemu gitu, jadi kayak biar ingin bisa bersosialisasi gitu Kak. Terus aku jadi kayak tahu nih keluh kesah ibu-ibu rumah tangga tuh gimana sih. Terus bukan itu ada dapat spill dikit iya. Terus juga sehariannya kan juga kayak kerja tapi sambil ngerujak gitu. Jadi kayak bener-bener aku yang nggak menyenangkan gitu ya, nggak pernah dapet kayak gini tuh dari kampus, ternyata dikenalinnya di lapangannya kayak gitu. Terus kalau ada event-event atau apa tuh aku selalu diajak sama pemiliknya gitu Kak. Oke. Tadi sempat disinggung terkait problem yang harus dipecahkan terkait manajemen, bisa di-sharing kan? Ya kalau problemnya kan pasti setiap UMKM kan ada proker kita masing-masing ya, apalagi kayak problemnya terutama di problem UMKM aku sendiri tuh di bagian marketingnya. Nah, jadi aku hanya kayak membuat produk dia agar lebih dikenal, terus lebih banyak pembelinya, terus ke pemasarannya itu lebih detail lagi sih gitu sih Kak. Jadi dari segi ini ya manajemen pemasarannya ya. Betul. Sekarang boleh diceritakan, Steve? Kalau dari aku sendiri itu aku UMKM-nya di Kandang Purnama Jaya. Nah, namanya gitu. Kandang Purnama Jaya. Itu bisa aku bilang kayak Cimorinya Jogja lah. Jadi itu kayak ada kandangnya, terus juga ada restorannya. Jadi kan kayak 11-12 lah sama Cimori gitu kan. Boleh. Terus kalau misalnya rutinitasnya memang dari awal itu kita kan udah dibagi-bagi nih per minggunya sama kampus. Jadi kayak minggu pertama, minggu kedua itu untuk observasi, baru minggu ketiga, keempat buat penetapan masalah, baru minggu kelima dan enamnya itu untuk yang prakteknya, untuk langsung solve problemnya gitu. Jadi kalau misalnya rutinitasnya pertama aku juga ngikutin rutinitas yang ada di karyawannya. Contohnya kalau misalnya kayak melayani tamu, terus juga aku sambil observasi nih kira-kira ada nggak sih fasilitas yang kurang, atau kira-kira pembelajaran bahasa Inggris di sana diperlu atau enggak gitu. Kan kalau aku dari prodi bahasa Inggris, terus juga kayak proker aku sendiri itu lumayan banyak sih. Jadi kayak pertama bikin kotak kritik saran, baru setelah itu ada pembelajaran bahasa Inggris, bikin menu bahasa Inggris kayak gitu. Ini aku ada contohnya sih. Oh, kamu bawa ya? Iya, ini ada panduan buku panduan yang aku berikan ke karyawan-karyawan di sana gitu. Oh, ini isinya soal apa ini, buku panduan soal kalau di bahasa Inggris itu ada namanya ESP, jadi kayak Inggris yang memang dibutuhkan oleh karyawannya. Jadi kayak greeting, terus menunya apa-apa aja itu ada di buku ini gitu. Jadi ini bisa sebagai bekal untuk mereka ya. Iya. Buku panduan gitu istilahnya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya ini dikhususkan untuk karyawan dari Kandang Purnama Jaya tadi ya. Bisa dibilang gitu. Yang ngelatih kamu dan teman-teman. Aku gitu. Sendiri malah. Oh, kamu sendiri. UMKM itu sendiri-sendiri gitu. Jadi juga pengalaman juga sih, karena biasanya kan juga kalau misalnya di prodi aku itu kita ngajarinnya ke anak-anak dan lain. Terus sekarang kita itu ngajarinnya ke karyawan gitu. Jadi memang lumayan challenging gitu. Menarik banget sih. Kamu mengajar mereka selama berapa minggu, berapa bulan? Kira-kira itu 8 kali pertemuan. Lumayan juga ya. 2 jam satu pertemuannya. Udah ini ya, udah bonding lah sama mereka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, yaitu tentang sebenarnya udah kelihatan sih manfaat apa aja nih yang dirasakan. Cuman boleh jelaskan nggak? Jadi perbedaan masyarakat di sana sebelum ada kalian dan setelah dilakukannya KKN ini, menurut kalian ada perubahan yang signifikan atau enggak? Dari aku. Boleh dari email dulu. Kalau dari aku sendiri sih aku ngerasanya ada ya, karena kan sebelumnya apalagi terkait proker aku kayak memajukan marketingnya mereka kan. Jadi aku di sana tuh membuat kayak media e-commerce gitu Kak. Jadi kayak lewat Tokopedia. Jadi kan
tadinya hanya dijual sekitaran Borobudur aja. Nah, tapi lewat e-commerce ini bisa dijangkau oleh semua orang lah. Jadi kayak keren bisa, banget berarti ya. Jadi iya. kamu mempelopori untuk penjualannya secara lebih meluas gitu. Jadi nggak cuma di daerah aja, tapi juga dipasarkan di e-commerce gitu. Terus juga kebetulan kan si bapaknya ini kan pelopor sendal Upanate sendiri. Jadi mungkin dengan produk yang dia bikin bisa lebih luas lagi lah dijangkau oleh orang luar di sana gitu. Terus sama kayak apa ya? Pokoknya bapaknya sendiri bilang kebetulan juga ada di sana, dengan adanya aku di sana kita membentuk sebuah paket edukasi, Kak. Jadi yang bukan hanya bikin sendal aja, tapi ketika ada wisatawan lain datang itu bisa ada paket edukasi untuk kayak seperti bikin sendal, terus membatik topeng, seperti itu sih, Kak. Jadi ini ya ada bisnis lain ya, selain menjual tapi juga itu tadi ada paket edukasi untuk wisatawan yang tertarik gitu. Kalau dari Steve sendiri? Oke, kalau dari manfaat yang aku lihat yang mereka dapatkan itu mungkin pertama dari bahasa Inggrisnya. Contoh kalau misalnya di KPJ sendiri itu biasa banyak turis dari luar, dan juga biasa karyawannya itu balasnya pakai bahasa isyarat aja kayak ya gitu kan. Oke, no gitu kan. Terus makanya kayak kemarin itu ada pembelajaran tentang bahasa Inggris, jadi mereka kayak merasa kayak ternyata itu bahasa Inggris itu penting gitu buat kayak berbicara, terus juga tentang offering dan lain-lain gitu. Dan juga yang aku ngelihat dari manfaatnya sendiri kan kalau di KPJ sendiri itu udah banyak sering KKN yang di sana, tapi memang nggak tinggal dan nggak rutinitas KKN Atmajaya gitu. Kan kalau misalnya KKN yang biasanya itu biasa kayak seminggu sekali baru ke UMKM-nya. Kalau kayak aku kan kayak tinggal di situ, jadi kayak bangun tidur ya ngelihat itu gitu lagi jadi kayak kalau misal bahasa Inggrisnya lupa, bisa bangun tidur bisa langsung tanya lagi gitu kan. Jadi kayak 24/7 24/7 lah siap sedia. Nah, ini tadi kan untuk ini ya dampak kepada masyarakat. Kalau dari kalian sendiri kepada pengembangan dirinya setelah melakukan program itu, perubahan apa yang paling terasa di diri kalian? Steve dulu. Kalau dari aku sendiri sih perubahannya itu pertama kita itu mencoba buat rendah hati sih. Jadi kayak nggak melihat orang sebelah mata gitu. Jadi kayak kalau misalnya kemarin pembekalan memang sangat banyak manfaatnya. Contoh diajarin nih kalau misalnya kita berdialog ke masyarakat daerah, itu kita harus memposisikan kita seperti mereka. Jadi kayak kita itu nggak kayak berasa kayak guru banget gitu. Nah itu memang manfaatnya aku baru tahu banget kalau misalnya itu emang penting gitu ke orang daerah gitu. Mungkin dari aku itu. Kalau dari aku mungkin cara komunikasi kita kali ya ke orang yang lebih tua. Karena kan kita kan di sana juga datang tuh kayak mentang-mentang bukan berarti kita muda, kita harus kayak semena-menanya gitu loh, Kak. Betul. Nah, jadi cara kita berkomunikasi sama orang tua, apalagi kan kita di sana kayak mau bawa ilmu juga nih yang ke orang tua ini, gimana cara kita buat masuk ke mereka biar agak bonding lah kitanya, sama-sama bonding. Jadi kalau aku sih komunikasi sih. Iya, berarti memang yang paling kerasa banget adalah skill komunikasi kalian yang sangat meningkat ya istilahnya. Jadi bisa mengkondisikan di berbagai situasi ketika dengan masyarakat daerah juga bisa menghormati mereka dan tidak terkesan menggurui tadi. Oke, keren banget. Ini udah pertanyaan terakhir nih, nggak kerasa ya? Apa kerasa? Kerasa. Jadi aku pengen nih kalian coba buat persuasifin teman-teman Sobat Atma yang lain. Jadi kayak promosiin dong nih biar mereka nih juga yakin buat ikut KKN tematik. Oh iya. Silakan dari email dulu boleh? Oh iya. Bener. Atau dari Steve dulu juga boleh? Enggak. Oke, kalau dari aku sendiri buat kalian yang mau masuk KKN pasti harus ikut sih kalau menurut aku ya, karena selain kita dapat ilmu dari masyarakat di sana gitu kan, masyarakat yang daerah-daerah yang kita datengin ke sana tuh ada juga kelebihan lainnya, itu jalan-jalan gratis, Kak. Iya itu benar itu tuh. paling enak. Apa ya, kayak kita turun ke lapangan langsung tapi kita dapat ilmu juga gitu, jalan-jalan tapi dapat ilmu juga dan nggak perlu khawatir soal SKS. Iya betul. Jadi ada ilmu yang kita dapat, terus kita juga lebih bisa mengeksplor diri kita juga sih, Kak, di sana gitu.
Mantap. Kalau Steve? Kalau aku mungkin persuasifnya kalau yang pengen coba KKN itu harus banget, karena memang itu kalau misalnya di kuliah nggak coba KKN menurut aku flat banget sih hidupnya. Jadi flat banget ya, kurang banget. Ini ya kurang dinamis gitu. Iya benar, karena memang pertama kalau misalnya yang kayak stres di rumah kayak pengen ngelihat bangun-bangun ngelihat sawah, ngelihat kambing, bisa ikut KKN. Kambing banget ya. Kambing banget gitu kan. Dan juga memang manfaatnya banyak banget sih. Contoh kalau misalnya emang kalian yang anak-anak senja tuh ya, misalnya kayak pengen ngelihat sunset dan lain-lain di sana, sangat-sangat recommended. Baik, bakal ini ya. Memori handphonenya langsung bakal penuh ya selama 4 bulan di sana, fotoin sunset terus. Oke, jadi kalimat-kalimat ajakan itu tadi menjadi penutup perjumpaan kita di episode 7 ini. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk Email dan Steve udah mau sharing bareng kita, udah mau ngajak Sobat Atma buat biar bisa ikut KKN di batch selanjutnya. Thank you ya. Oke, thank you Kak. Oke. Nah, Sobat Atma, setelah mendengar langsung sharing dari teman-teman yang udah melaksanakan program KKN tematik yang manfaatnya banyak banget, semoga semakin yakin untuk ikut program KKN tematik ini di batch selanjutnya. Nah, biar nggak ketinggalan info pendaftarannya, aku ingetin lagi jangan lupa untuk follow Instagramnya lipp.uaj untuk update segala informasi terkait program MBKM. Kalian juga bisa DM ke kita untuk request topik apa sih yang mau kita bahas lagi di episode 8 nanti. Dan jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube-nya Unika Atmajaya. Okay? And last but not least, thank you for watching and see you! See you!